Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang mana hingga saat ini kita masih diberikan nikmat dalam Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pengikutnya hingga zaumil akhir. Kepada Ibu dosen Ania selaku pengampu mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu, dan kepada teman-teman mahasiswa yang saya cintai, semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin Allahumma amin. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membawakan tema yang berjudul Kiprah Pendidikan Islam di Indonesia dengan poin-poinnya sebagai berikut ini. Pertama adalah gambaran sekilas tentang pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua ada tantangan apa saja yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada upaya apa saja yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Nah, dan yang terakhir adalah sekolah percontohan yang dapat dijadikan bahan referensi oleh sekolah Islam yang lainnya. Pendidikan Islam mempunyai peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan sumber daya manusia, yang mana dalam ajaran Islam menempatkan manusia sebagai kesatuan yang utuh antara sisi duniawi maupun ukhrawi. Keberadaan pendidikan Islam harus mampu mengantisipasi perkembangan era informasi dan globalisasi, antara lain dengan jalan meningkatkan sumber daya manusia, dalam arti diperlukan pengembangan kepribadian seutuhnya, terutama dalam pengembangan nalar yang rasional dan pemikiran yang kritis dan analitis dengan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan Islam di Indonesia memiliki
Ada persepsi bahwa pendidikan di madrasah dan pesantren kalah dibandingkan dengan sekolah umum, baik dari segi mutu, akademik maupun prospek karir. Kemudian ketertarikan siswa, kurangnya minat dari siswa untuk melanjutkan pendidikan di lembaga pendidikan Islam dibandingkan dengan sekolah umum dan internasional. Tantangannya selanjutnya adalah globalisasi dan tantangan eksternal. Pendidikan Islam harus menyiapkan siswa untuk bersaing dalam pasar global yang menuntut kemampuan adaptasi, inovasi, dan pemahaman lintas budaya. Integrasi nilai-nilai global yang sesuai dengan ajaran Islam menjadi tantangan dalam era globalisasi yang membawa berbagai pengaruh budaya dan sosial. Kemudian peningkatan mutu pendidikan Islam di Indonesia membutuhkan berbagai upaya strategis dan berkelanjutan. Berdasarkan tantangan yang dihadapi, berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Yaitu pertama melalui pengembangan kurikulum, menyusun kurikulum yang menggabungkan mata pelajaran agama dan umum secara profesional sehingga siswa dapat berkembang secara akademik dan spiritual. Kemudian menyediakan materi pelajaran yang relevan dengan isu-isu kontemporer, misalnya dalam bidang sains dan teknologi, serta kontekstualisasi ajaran agama dengan realitas sosial. Kemudian melakukan evaluasi berkala terhadap kurikulum untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian upaya yang kedua adalah peningkatan kualitas guru. Nah, menyelenggarakan program pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi bagi guru yang meningkatkan kompetisi pedagogis dan penguasaan materi. Kemudian mengembangkan kompetensi guru di bidang agama dan mata pelajaran umum untuk memperkuat kemampuan mengajar di kedua area. Kemudian yang ketiga, melatih guru dalam penggunaan metode pembelajaran modern termasuk teknologi digital, pembelajaran berbasis dan pendekatan konstruktivis. Nah, upaya yang selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi, yaitu meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran seperti e-learning, kelas virtual, dan akses ke sumber daya online. Nah, selanjutnya memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai di sekolah seperti jaringan internet dan perangkat digital. Nah, selanjutnya meningkatkan literasi digital di kalangan guru dan siswa untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah peningkatan fasilitas dan sumber daya, yaitu memperbaiki dan melengkapi fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan asrama. Kemudian menyediakan sumber daya pembelajaran yang berkualitas termasuk buku, bahan ajar, dan alat peraga. Nah, kemudian mengembangkan model pendanaan yang beragam termasuk bantuan dari pemerintah, kerjasama dengan sektor swasta, dan partisipasi masyarakat. Kemudian penguatan manajemen lembaga pendidikan. Upayanya yang pertama mengembangkan kepemimpinan yang visioner dan profesional di lembaga pendidikan Islam. Kemudian menggunakan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perencanaan dan evaluasi program pendidikan. Nah, kemudian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Upaya yang selanjutnya adalah pengembangan program ekstrakurikuler. Nah, mengintegrasikan program keterampilan hidup atau life skill dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk membekali siswa dengan kemampuan praktis. Melakukan pembinaan karakter melalui kegiatan mendukung nilai-nilai Islam dan keterampilan sosial. Nah, upaya yang selanjutnya adalah kerjasama dan jaringan, yaitu membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan umum, universitas, dan organisasi internasional untuk bertukar pengalaman dan sumber daya.
melibatkan orang tua dan komunitas dalam mendukung proses pembelajaran dan pengembangan sekolah. Upaya selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk menilai efektivitas program dan kebijakan yang diterapkan. Kemudian menggunakan umpan balik dari guru, siswa, dan orang tua untuk tindakan berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir adalah promosi dan peningkatan citra, yaitu dengan meningkatkan citra pendidikan Islam melalui kampanye pro-publik yang menekankan kualitas dan relevansi pendidikan yang diberikan. Kemudian memberikan penghargaan kepada guru, siswa, dan lembaga yang berprestasi untuk mendorong peningkatan kualitas. Dengan langkah-langkah ini diharapkan pendidikan Islam dapat lebih maju dan kompetitif, memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan sumber daya manusia berkualitas di Indonesia. Salah satu sekolah yang telah berhasil menerapkan langkah-langkah tadi yaitu MAN 1 Tangerang Selatan, merupakan salah satu sekolah Islam terbaik yang dapat dijadikan percontohan karena lembaga ini menunjukkan bagaimana pendidikan Islam dapat bersaing di dunia modern dengan memberikan pendidikan yang seimbang antara akademik, spiritual, dan pengembangan karakter. Beberapa alasan kuncinya, yang pertama adalah prestasi akademik dan non-akademik. Nah, MAN 1 Tangsel ini sering meraih berbagai penghargaan dalam kompetisi akademik maupun non-akademik, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk Olimpiade Sains, debat bahasa Inggris, dan lomba karya ilmiah. Kemudian menggabungkan kurikulum nasional dan pendidikan agama Islam, memberikan pendidikan yang holistik. Nah, yang kedua, fasilitas dan infrastruktur modern, yaitu menyediakan laboratorium sains, komputer, dan bahasa yang modern untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian fasilitas untuk mengembangkan bakat siswa dalam bidang olahraga dan seni. Kemudian ada program pengembangan karakter Islami. Ada program-program seperti tahfiz Quran, pembelajaran fikih, akhlak, serta pembinaan rohani secara rutin. Kemudian menyediakan waktu dan fasilitas untuk sholat berjamaah dan kegiatan keagamaan lainnya. Kemudian tenaga pengajar berkualitas, seperti memiliki staf pengajar dalam kualifikasi tinggi dan pengalaman dalam pendidikan Islam dan umum. Kemudian guru secara rutin mengikuti pelatihan workshop untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Nah, yang selanjutnya keunggulannya adalah lingkungan belajar yang kondusif, yaitu penerapan disiplin yang baik dan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan akademik dan spiritual siswa. Suasana sekolah mendukung penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian keunggulan yang selanjutnya adalah konektivitas dan kerjasama, seperti memiliki jaringan alumni yang aktif dan berprestasi, memberikan inspirasi dan dukungan kepada siswa. Kemudian membangun kerjasama dengan berbagai universitas dalam dan luar negeri untuk peningkatan mutu pendidikan dan peluang beasiswa. Nah, keunggulan selanjutnya pada ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Nah, menawarkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, mendukung pengembangan minat dan bakat siswa seperti grup debat, paduan suara, dan olahraga. Nah, kemudian mengadakan kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang membentuk kepedulian sosial siswa. Kemudian ada inovasi pembelajaran, yaitu mengimplementasikan metode pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan berpikir kritis siswa. Penggunaan teknologi modern dalam proses pembelajaran seperti e-learning dan aplikasi pendidikan lainnya sungguh membantu dalam peningkatan kualitas pendidikan di MAN 1 Tangsel ini. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga pada pembahasan terakhir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.